Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaria dari kelas Informatika D Angkatan 2019 dengan NIM D02193880. Baiklah, kali ini saya akan menulis sebuah tugas di mana tugas 3-nya adalah mencari 5 jurnal tentang cara mendeteksi dan koreksi data dengan beberapa aplikasi. Oke, baiklah, langsung saja. Untuk jurnal yang pertama, judul jurnalnya yaitu Deteksi Kesalahan Ejaan dan Penentuan Rekomendasi Koreksi Kata yang Tepat pada Dokumen Jurnal JTIIK menggunakan Dictionary Lookup dan Demeraux-Levenstein Distance oleh Tusti Nadia Magfirah, Imam Kholisodin, dan Agus Wahyu Widodo. Oke, langsung saja. Pada jurnal kali yang pertama ini ada beberapa landasan teori yang dijelaskan, yaitu tentang text mining, natural language processing, spelling error spelling detection, and Demeraux-Levenstein distance, and error spelling correction. Nah, langsung saja pada perancangan implementasinya. Pada alur proses deteksi dan penentuan kandidat koreksi kesalahan ejaan kata menggambarkan langkah-langkah koreksi kesalahan penulisan kata yang diawali dengan proses deteksi kesalahan sampai dengan mendapatkan keluaran berupa kandidat koreksi kesalahan ejaan yang tepat. Dari sejumlah kandidat kata yang dihitung nilai jaraknya terdapat kata yang salah. Nah, pada jurnal ini akan mendeteksi beberapa kata yang salah dan kesalahan kata yang masuk pada data pada aplikasi ini. Nah, pada flowchart aplikasi ini itu pertama kita mulai, kemudian dokumen atau teks data kamus langsung kita masukkan, kemudian processing. Di sini pre-processing akan diproses datanya, kemudian akan dideteksi kesalahan kata yang ada pada data tersebut. Kemudian kata salah ditulis. Apakah kata salah tersebut ditulis? Jika iya, maka koreksi kesalahan kata akan dikoreksi. Apabila tidak, maka dokumen dengan kata yang valid. Setelah itu, maka selesai. Rancangan aplikasinya seperti ini. Ini adalah alur proses deteksi dan koreksi kesalahan penulisan dan menggunakan direction lookup dan Demeraux-Levenstein distance. Adapun proses deteksi dan koreksi kesalahan penulisan kata diawali dengan memberi masukan pada sistem, yaitu berupa data dokumen jurnal yang ingin dideteksi kesalahannya, dan data kamus bahasa Indonesia sebagai pedoman ejaan kata yang tepat. Pada penelitian ini, kamus yang digunakan dapat dari peneliti Soleh dan Purwarianti. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan proses pre-processing, seperti yang saya jelaskan tadi di bagian flowchart ini. Dan dari proses deteksi kesalahan kata, maka akan didapat daftar kata yang salah. Setiap kata yang salah terjadi data masuk atau proses koreksi dengan mencari kata pada kamus yang memiliki jarak edit minimum terhadap kata yang salah. Keluaran dari sistem adalah kandidat kata dengan jarak edit terkecil.
Maksud dari jurnal ini adalah dimana jika didapat kata yang salah maka akan langsung dideteksi oleh data dan akan dikeluarkan oleh output untuk mendeteksi kata yang salah tersebut. Oke, berikut ini contoh perhitungan nilai jarak edit pada posisi baris dan kolom terakhir. Nah, contoh manualisasi perhitungan nilai jarak pada Damerola Fine Distance ini. Oke, mungkin itulah tadi penjelasan singkat tentang deteksi dan kesalahan data pada jurnal. Untuk jurnal berikutnya akan saya jelaskan di jurnal 2. Oke, lanjut pada jurnal 2. Jurnal 2 ini adalah judul jurnal ini adalah aplikasi simulasi deteksi dan koreksi kesalahan menggunakan metode Hamming code pada proses pengiriman data berbasis Android. Oke, baiklah, pada proses pengiriman data ini merupakan sebuah proses yang sangat penting pada sistem komunikasi. Salah satu ukuran keberhasilan dalam sistem komunikasi adalah tidak terjadi kesalahan dalam proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Adapun jika terdapat kesalahan dalam proses komunikasi, khususnya pada proses pengiriman data, antara pengirim data dan penerima diperlukan suatu cara untuk memperbaiki kesalahan pengiriman data tersebut. Oke, baiklah, langsung saja kita ke inti pembahasan pada proses deteksi dan koreksi kesalahan pada jurnal ini. Isi dari jurnal ini adalah tentang bagaimana aplikasi simulasi deteksi dan koreksi kesalahan menggunakan metode Hamming code pada proses pengiriman data berbasis Android. Nah, langsung saja deteksi dan koreksi kesalahannya tuh pertama kita masuk pada aplikasinya. Gambaran aplikasinya seperti ini, Hamming code. Kemudian pilih menu koreksi kesalahan. Kita pilih menu koreksi kesalahannya. Kemudian pada poin ketiga, kita masukkan maksimal 15 data bit untuk dicek datanya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita masukkan 15 data bit untuk dicek datanya. Kemudian penentuan kriteria pada setiap data yang telah dimasukkan. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita menentukan jumlah kriteria dan posisi kesalahan pada data. Nah, disinilah ditentukan kriteria dan posisi kesalahannya di mana. Nah, setelah itu maka akan diketahui kesalahan data yang terjadi pada aplikasi ini. Oke. Itulah tadi penjelasan tentang deteksi dan koreksi data pada koreksi kesalahan pada jurnal kedua ini. Untuk jurnal berikutnya yaitu untuk jurnal berikutnya yaitu jurnal 3 ini yang berjudul tentang reversible watermarking dengan kemampuan koreksi error. Oke, baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Di sini watermarking ini merupakan salah satu cabang ilmu steganografi, sedangkan steganografi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyembunyikan suatu data pada data yang lain. Oke. Langsung saja di sini dijelaskan bahwa deteksi error correction coding atau ECC, detection dan koreksi error sangat berguna pada media komunikasi dengan banyak noise. Citra watermark di encode kemudian disisipkan pada citra host. Pada penelitian ini, ECC yang digunakan adalah kode Bose-Chaudhuri-Haukeland game.
atau BCH. Kemudian pada gambaran umum sistemnya adalah reversible watermarking. Dalam penelitian ini mengacu pada metode Leadenhall tahun 2006 dengan penambahan encoding sebelum penyisipan watermark dan decoding setelah ekstraksi watermark. Citra host adalah citra graphical dan data yang disisipkan berupa citra biner. Citra watermark di encode merupakan BCH code. Citra ini yang telah di encode disisipkan ke dalam citra media. Untuk melihat kembali data teks yang asli dilakukan ekstraksi dan recovery. Proses ekstraksi citra akan menghasilkan pesan yang kemudian pesan tersebut di-code untuk melihat pesan asli atau proses dilakukannya pada citra media sehingga citra dapat kembali seperti semula. Adapun kemampuan koreksi error pada aplikasi ini adalah pengujian kemampuan koreksi error dilakukan dengan memberi noise pada citra terwatermark. Noise yang ditambahkan soal dan paper berukuran 100 x 100 gambar A. Contohnya seperti ini. Hasil ekstraksi watermark tanpa ESC dan dengan ESC terlihat pada gambar 6B dan C. Seperti ini. Dibandingkan dengan watermark tanpa ESC, watermark dengan ESC masih terlihat walaupun terdapat noise yang tidak terkoreksi. Tampilannya seperti gambarnya seperti ini. Ekstraksi watermark tanpa ESC dan dengan ekstraksi watermark dengan ESC. Terlihat jelas perbedaannya seperti ini. Oke, untuk jurnal selanjutnya akan saya jelaskan. Oke, untuk jurnal keempat yaitu simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code berbasis web. Oke, jurnal ini yaitu simulasi deteksi bit error menggunakan metode Hamming code berbasis web. And langsung saja kita ke pembahasan. Oke, di sini kita pada jurnal ini terdapat beberapa halaman. Pertama, halaman beranda. Halaman beranda ini merupakan sebuah pembuka sistem. Pada halaman ini menampilkan pengertian tentang Hamming code seperti di bawah ini. Nah, Hamming code ini berfungsi untuk melakukan proses simulasi Hamming code. Pada halaman ini terdapat dua form, yaitu form input data sequence and form pemeriksaan error. Nah, pada form yang terdapat pada halaman ini dapat dimasukkan bilangan biner. Contohnya penggunaan masukkan form input sequence, kemudian diklik tombol proses Hamming kode pada tampilan gambar seperti yang di bawah ini. Nah, di sini. Nah, kemudian pada halaman bantuan akan menampilkan informasi manual program. Menggunakan pengguna dapat mendapatkan informasi tentang cara penggunaan aplikasi ini. Di sini ada halaman bantuan. And kemudian pada pengetesan alpha juga terdapat hasil kuesioner mengenai tampilan sistem, kemudian mengenai kemudahan pengguna aplikasi, kemudian hasil kuesioner mengenai penyajian proses pendeteksi error dan pengoreksi error, dan kemudian hasil kuesioner mengenai tingkat error aplikasi. Dan yang terakhir adalah hasil kuesioner mengenai konten aplikasi yang disajikan.
di sini nah pada error detection input 10111010 di sini panjang input dan output data ada 8 bit, yaitu sama dengan 2⁻3, sehingga jumlah parity check bit 3 tambah 1 sama dengan 4, dan panjang data input dan output dari algoritma Hamming code itu sama dengan 12 bit. Maka hasil perhitungan panjang bit pada program ini adalah seperti pada gambar di bawah ini, di mana pada posisi bit 1 sampai 12, di mana Hamming code-nya itu sama dengan 12 bit. Dan kemudian memandai semua posisi bit yang merupakan posisi dari parity check bit. Posisi selain posisi parity check bit ini merupakan posisi dari data bit. Nah, tabelnya seperti ini. Dari bit pertama sampai bit 12 ada member position, ada parity check bit di sini, dan ada data bitnya. Oke, kemudian apabila proses tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi, maka akan muncul seperti ini. Dan kemudian menghitung nilai parity check bit P1, P2, P3, dan P4 hasilnya sebagai berikut. Nah, hasil P1, P2, dan P3 dan P4 hasilnya seperti ini. Kemudian nilai narrowed bit untuk data input. Tampilannya seperti ini. Apabila menghitung nilai di parity check bit P1 sampai P4 dimasukkan dalam aplikasi, maka tampilannya dapat terlihat pada gambar seperti ini. Oke, untuk pada pengoreksi error itu sendiri, data yang telah diproses yaitu 0010111010, akan tetapi receiver menerima data 011001111010. Kemudian dilakukan pengecekan error pada aplikasi dengan menginputkan data yang tadi, data binar yang ini, 011001111010, dan di mana pengecekan error dilakukan operasi XOR terhadap parity check bit input 000 dan parity check bit output 1010. Terlihat pada gambar di bawah ini, yaitu input data error pada program. Dan kemudian di sini kita mengoreksi hasil operasi XOR ke dalam bentuk bilangan desimal. Nah, jadi begini. Nah, prosesnya seperti ini. Kita ubah dalam bentuk bilangan desimal. Proses yang manual, posisi bit error terdapat pada bit position 10 seperti gambar di bawah ini. Nah, maka posisi error bitnya sudah terlihat di posisi 10 dengan member position 1010 dan data bit D6. Oke, kemudian diimplementasikan dari pengecekan error secara manual dan di dalam program seperti berikut ini. Posisi error bit pada program akan tampil garis merah seperti ini, di mana posisi tersebut terdapat error. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari jurnal keempat ini. Untuk next selanjutnya adalah jurnal 5. Oke, pada jurnal 5 ini judul jurnalnya adalah aplikasi SMS Gateway dengan koreksi kesalahan menggunakan fuzzy string matching. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya di sini. Oke, pada modul implementasinya yaitu dipergunakan pada saat program sedang berjalan terdiri dari fungsi sebagai berikut. Searching menggunakan algoritma fuzzy searching
dari fungsi ini menghasilkan string yang sama dan tunggal, string yang mendekati dan lebih dari satu. Oke, untuk pengambilan keputusan string yang mendekati dengan menggunakan similarity function, fungsi ini menggunakan konsep fuzzy math yang di dalamnya terdapat fungsi komparasi, fuzzy yang mampu menghitung presentasi kedekatan dua buah string. Adapun proses slashing yang dilakukan penggunaan algoritma berikut. Di sini pertama kita melakukan pencarian kode dalam kamus sesuai dengan kode kunci. Misalnya range 1233. Kemudian jika tidak ditemukan maka dicari dengan fuzzy string matching dan dapat diperoleh kode REF, REG, REH, dan REI, dan lainnya. Kemudian dihitung dengan nilai kedekatan dengan clustering yaitu menghitung jarak dengan centroid. Kemudian nilai terdekat menjadi keputusan pencarian. Adapun flowchart string matching ini adalah yang pertama kita start, kemudian kita masukkan kodenya, kemudian kita melakukan parsing. Kemudian dicek. Setelah dicek, maka disimulasi similarity function. Setelah similarity function diproses, maka akan langsung ke pemrosesan data. Kemudian selesai. Dipergunakan pada saat awal sebelum program aplikasi dijalankan, terdiri dari mengembangkan kamus kode-kode konten, mengembangkan clusternya yaitu mengelompokkan kode-kode berdasarkan atribut yang mendekati. Pengelompokan dilakukan dengan mengacu pada perilaku manusia dalam melakukan entry data via seluler. Mengelompokkan diperkuat dengan menggunakan logika fuzzy dalam penyusunan grup. Oke. Adapun hasil uji coba menunjukkan adanya pengurangan kesalahan kode yang diterima untuk transaksi. Di sini ada FSM-nya, kemudian menuju ke SMS gateway. Dari kode ini menuju ke keduanya, yaitu FSM dan SMS gateway. Ini adalah blok diagram pengujiannya. Oke, baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari kelima jurnal yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.